miskin pun tidak menyalahkan Tuhan. Seperti dikatakan para ulama, ada cerita Israiliyat. Namanya cerita Israiliyat ya tidak perlu terlalu sahih. Yang penting ini cerita ini ada benernya secara janji Allah. Orang bersyukur akan ditambah-tambah, orang nggak bersyukur tambah banyak masalah. Ada orang ini seumur hidupnya dapat nikmat sampai dia khawatir itu jangan-jangan ini penjerumusan dari Allah. Saya diberi nikmat terus kok nggak pernah diuji, susah belas. Maka dia datang pada seorang nabi. Ya Nabi Allah, saya ini khawatir pada diri saya. Kok mulai saya ini sampai sekarang mudah terus. Saya khawatir ini nggak ada ujian susahnya belas. Khawatir ini bagian dari saya jauh dari rahmatnya Allah. Bagaimana caranya supaya saya ini pernah diuji yang susah-susah juga? Maka Nabi tadi menjawab, kamu jangan bersyukur. Kamu jangan bersyukur kepada Allah. Waktu orang tadi sowan pada seorang Nabi tadi sambil membawa gelas, maka orang tadi bilang, bagaimana saya nggak bersyukur? Bagaimana saya bisa nggak bersyukur? Allah telah beri saya iman, telah beri saya Islam, Allah telah beri saya nikmat ini. Nggak ada dalam otak saya itu bayangan kok saya bisa nggak bersyukur, itu nggak ada ya Nabi Allah. Tengah-tengah dia ngomong, gelasnya ini berubah menjadi emas. Di dunia ini ujian, ada orang yang memang ujian susah juga orang ini. Ini sekedar cerita. Satunya ada orang yang hidupnya susah. Makannya susah, minumnya susah, nggak punya rumah, melamar nggak ada yang mau nerima. Akhirnya datang pada Nabi yang sama. Dia mengeluh pada Nabi, ya Nabi Allah, berikan arahan kepada saya. Saya ini seingat saya hidup susah terus. Sampai sekarang saya nggak punya baju kecuali selembar yang menutupi pusar bagian bawah saya, ke bawah itu saja. Berikan arahan biar Allah beri kemudahan kepada saya. Maka Nabi tadi mengatakan, bersyukurlah. Maka orang tadi bilang, bagaimana saya bisa bersyukur? Dari kecil susah terus. Istri nggak punya, rumah nggak punya, duit nggak punya, baju pun tinggal separuh ini. Suruh bersyukur, saya nggak ada bayangan dalam otak saya untuk bersyukur. Nyukuri apa? Tengah-tengah dia ngomel, tiba-tiba datang angin, sehelai kain yang masih nempel di badan dia bawa kabur angin sekali. Ini satu cerita nasihat para hadirin. Kita ini bukan sekedar berkewajiban amal agama, tapi kita ini harus berhusnudzon. Amal agama ini keuntungan satu-satunya. Orang yang sepertinya cari dunia, fokus pada dunia itu apa? Orang untung, diperbudak, waktunya habis, otaknya habis, pikirannya habis untuk berkhidmat kepada perkara yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat kepada dia. Jadi orang yang tidak menghamba kepada Allah itu kasihan para hadirin. Dia capek-capek ngelola pabriknya, capek-capek ngelola lahannya, ujung-ujungnya masuk neraka lahannya, capeknya sebenarnya sama sekali nggak bisa nolong dia. Jadi kalau orang itu mandang orang-orang yang sibuk dunia lupa agama, sibuk jabatan lupa agama, itu orang-orang paling kasihan di dunia. Dia telah menghabiskan umurnya untuk perkara yang tidak bisa melindungi dia, tidak bisa berikan manfaat kepada dia. Jangan kita ini yang merasa beriman dan beramal malah mengajukan proposal kepada mereka. Ini malu-maluin. Ini mumpung pilpres sepertinya Bapak Presiden uangnya mau banyak, ini mau dibagi. Kesempatan buat proposal ini. Nah, akhirnya
orang-orang dunia nganggap, orang-orang agama tak kira itu yakin pada Allah dan Rasulnya, ternyata merasa saya lebih untung lebih mereka. Akhirnya mereka tambah jauh dari agama gara-gara kita berharap kepada mereka. La ilaha illallah. Selepas Nabi Adam dikirim ke dunia ini, para hadirin, yang jadi asbab baik dan tidaknya dunia ini ya amalan manusia. Maka ketika zaman Nabi Adam awal-awal di dunia ini semuanya amal agama, maka seluruh dunia itu isinya nikmat. Begitu mulai ada yang melanggar, yaitu Qabil bunuh Habil, mulai ada yang tidak enak. Terus waktu berjalan, ketika terjadi perzinahan zamannya Bani Israel, baru mulai makanan-makanan di dunia ini mulai ada yang busuk. Dulu nggak perlu ada freezer, kulkas. Nah, kalau kita lihat kulkas, freezer ini hasil maksiat ini. Kalau dulu nggak ada orang ngasih, kita nggak perlu repot-repot beli kulkas, beli freezer. Angin yang ada sudah cukup untuk kita tanpa perlu tambahan pendingin, pemanas dan sebagainya. Orang beriman yang menjaga salat jamaahnya, Allah akan jaga tetangganya 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang. Masya Allah. Orang iman yang rutin baca ayat kursi selepas sholat, Allah akan jaga dirinya, keluarganya, tetangganya, anak cucunya, hartanya. Masya Allah. Di setiap amalnya orang beriman, para hadirin akan mempengaruhi dirinya dan lingkungan. Kalau ada orang beriman ketemu dengan istrinya, kemudian bilang Bismillah, Allahumma jannibna janibis syaitan bima razaqtana, kemudian terjadi anak-anaknya tidak akan bisa digoda-goda setan selamanya. Kita kadang-kadang ngeluh kenakalan remaja. Ya remaja mungkin nakal, tapi sebelum mereka nakal, orang tuanya yang nakal. Lupa baca bismillah, tidak memikirkan masa depan anaknya. Akhirnya begitu masa depannya muncul, orang tuanya ngeluh. Itu kan gara-gara tahu. Nggak wiridan, nggak persiapan, ya tinggal gitu-gitu aja. Akhirnya demit ikut-ikutan di majelis itu. Allah. Tambah orang beriman itu tambah amal, tambah berkah. Tempat-tempat yang digunakan untuk amal, tempat akan berkah. Tambah banyak untuk amal, tambah berkah. Maka di dunia ini nggak ada tempat rohani yang lebih banyak dibuat untuk beribadah kepada Allah melebihi Makkah, melebihi tanah haram. Maka Nabi bersabda kurang lebihnya, sholat di Masjidil Haram itu oleh Allah dilipatkan pahalanya 100.000 kali melebihi di luar tanah haram. Sebagian menghitung 100.000 kali. Itu kalau dikerjakan 2 kali sudah melebihi amal di malam Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar kurang lebih 82 tahun. Kalau amal di Masjidil Haram dan di tanah haram Mekah, setiap amal kurang lebih seperti 50 sekian tahun. Maka dia kalau amal 2 kali sudah seperti Lailatul Qadar. Tempat tambah dibuat amal nanti akan mendatangkan pengaruh yang luar biasa, pengaruh rohani yang luar biasa, pengaruh pada lingkungan yang luar biasa. Rumah-rumah yang telah dibuat taklim, buat amar ma'ruf nahi munkar, dibuat ibadah, orang masuk langsung lihat akhirat. Masjid-masjid, mahalah-mahalah yang telah dibuat amal, nanti beda rasanya dengan yang tidak dibuat amal. Ini tempatnya para hadirin. Tempatnya kalau nggak ada yang menempati, nggak ada artinya para hadirin. Sehebat-hebatnya Makkah, sehebat-hebatnya Ka'bah, tetap saja tidak mukallaf, tidak ditugasi untuk jadi khalifah di muka bumi. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan pada murid-murid beliau, di hadapan murid-murid beliau, seakan-akan beliau berdialog dengan Ka'bah, di depannya Ka'bah.
Beliau mengatakan ma asyrafaki wa a'zamaki walakinnal mu'mina a'zamu 'indallahi minki. Alangkah agungnya engkau Ka'bah, alangkah mulianya, tetapi orang-orang beriman lebih mulia di sisi Allah melebihi engkau wahai Ka'bah. Hadirin orang beriman, satu orang. Semua yang di dunia orang beriman sudah wafat, tinggal dia saja. Walaupun Ka'bah sudah tidak ada, dunia tidak diizinkan untuk dia. Maknanya orang beriman satu itu menjadi tunggal satu-satunya dunia ini. Makan minumnya seluruh dunia tergantung pada satu orang. Orang beriman kok khawatir tidak dapat makan gimana? Orang-orang yang makan gara-gara orang beriman. Jangan sampai kita ini seperti orang yang punya bis, kemudian banyak orang yang numpang ke bis kita. Akhirnya karena hari-hari kita ini lihat orang-orang numpang, kita terpengaruh, dikira kita ini malah yang numpang, mereka jadi pemilik. Orang-orang beriman kok terkesan, terkagum-kagum dengan ekonominya, kemajuannya. Para penumpang yaitu orang yang belum Islam itu benar-benar kebangetan tidak mensyukuri imannya. Ada dua orang yang sama datang kepada saya tentang diri, sama-sama tinggal di satu negeri kafir. Satunya pandangannya benar-benar pandangan begitu bahaya. Dia bilang yang mengamalkan Islam itu memang belum orang Indonesia. Yang mengamalkan Islam malah di negeri yang kami tinggal itu sopannya, disiplinnya, tidak jujur, tidak ada bohong, muji-muji orang kafir sampai kebangetan. Dengar tak lu rasanya emas itu kambuh. Kemudian satunya bilang, ya kasihan orang negeri itu. Di negeri yang sama, orangnya tertib, orangnya sopan, tetapi semuanya untuk masuk neraka kalau nggak dapat iman. Kasihan. Dibagi orang yang beriman, para hadirin, segala kemajuan yang tidak mendatangkan ridhonya Allah itu bukan kemajuan, itu neraka, para hadirin. Allah. Kita bilang nggak perlu jos-jos, tapi ini nyata. Itu rokok.